Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi ini masih bersama saya Ibu Mujiati akan membawakan materi IPA dengan tema yang sama yaitu organ gerak hewan dan manusia dengan subtema 3 penyakit penyakit pada otot manusia. Kalau yang kemarin kita sudah berbicara Pak tentang penyakit pada tulang manusia, hari ini kita akan berbicara tentang penyakit pada otot manusia. Oke, penyakit pada otot manusia itu ada beberapa macamnya. Yang pertama yaitu hipertrofi otot, yaitu adanya peningkatan ukuran sel-sel otot atau ada peningkatan massa otot. Ya, karena pemberian aktivitas yang terus-menerus secara berlebih. Secara berlebih di sini artinya karena dia latihan terus-menerus memang untuk meningkatkan massa otot. Contohnya adalah yang dialami oleh atlet binaragawan. Ini adalah yang normal, kondisi normal. Yang ini adalah karena aktivitas yang terus-menerus dan meningkat. Ini bisa dilihat di dua gambar. Ini dalam kondisi lurus, otot bisep sama-sama otot bisep. Coba ini adalah kondisi saat diberikan aktivitas. Kemudian di sini ada beberapa faktor biologis ya yang mempengaruhi hipertrofi otot. Biasanya ini terjadi pada anak laki-laki pada masa remaja ya. Pertumbuhan hipertrofi ototnya kecepatannya semakin meningkat dan akan berhenti saat pertumbuhan remaja akhir. Hipertrofi otot juga bisa sih ditingkatkan melalui latihan kekuatan. Kemudian ada penyakit otot yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah kebalikan dari hipertrofi. Kalau hipertrofi tadi adalah peningkatan aktivitas otot, sedangkan atrofi adalah penyusutan atau penurunan massa otot. Kalau hipertrofi adalah peningkatan massa otot, jadi otot menjadi besar, sedangkan atrofi membuat otot menjadi kecil di sini ya. Jadi ini ada perbandingannya antara paha atas, paha kanan dengan paha kiri. Paha kiri inilah yang disebut dengan atrofi otot karena adanya penurunan massa otot. Sedangkan yang kanan ini untuk orang yang normal ya. Ini bisa disebabkan atrofi otot bisa disebabkan karena cedera, karena kecelakaan, tapi bisa juga karena suatu penyakit. Seorang yang mengalami atrofi yang pertama yaitu salah satu lengan atau kakinya berukuran lebih kecil daripada yang lain. Kemudian ada mengalami rasa lemas pada salah satu anggota tubuh dan yang ketiga tidak aktif secara fisik dalam waktu lama. Atrofi otot jenis ini umumnya dialami oleh orang dengan tingkat aktivitas fisik yang lemah. Mungkin orang yang kecelakaan, kemudian memakai kursi roda, dan jarang dilatih. Mungkin salah satu bagian yang rentan tadi bisa kaki, jarang dilatih ya untuk jalan atau olahraga, maka lama-kelamaan akan mengalami atrofi otot. Nih ya, bisa dilihat misalnya terlalu lama duduk atau berbaring dan jarang olahraga, lama-kelamaan akan menimbulkan atrofi otot. Kemudian yang ketiga, penyakit otot yang ketiga adalah stiff atau leher kaku. Kondisi ini menyebabkan penderitanya mengalami nyeri dan kesulitan menggerakkan leher, terutama saat menoleh. Apabila sedang mengalami kondisi ini, penderita umumnya harus menggerakkan seluruh bagian tubuh atau leher terasa nyeri saat digerakkan. Leher kaku biasanya terjadi karena kelemahan otot akibat kebiasaan postur yang buruk dalam waktu yang lama, misalnya terlalu lama menatap layar komputer, terlalu sibuk bekerja, terlalu membuat bagian tubuh yang fokus hanya bagian leher, sehingga lama-lama leher akan kaku. Harus diadakan peregangan ya, mungkin di sela-sela menghadap komputer atau menyetir mobil atau menunduk melihat gawai, itu istilah dari ponsel ya. Nah, itu harus sering-sering mungkin harus direnggangkan sedikit ya.
dengan mungkin menoleh ke kanan ke kiri. Kalau nyetir mobil mungkin bisa istirahat sebentar untuk meregangkan otot leher. Kemudian untuk yang melihat gawai ya sebisa mungkin untuk dikurangi, jangan terlalu lama menatap ponsel atau bermain ponsel ya. Oke. Kemudian ada lagi penyakit otot yang keempat. Ada tetanus di sini adalah merupakan kondisi tubuh menjadi kaku dan tegang akibat adanya infeksi kuman. Untuk yang keempat ini, tetanus itu sama penyakit otot, tapi itu disebabkan oleh infeksi kuman. Ya, infeksi kuman itu pada permukaan kulit, ya. Dan jika tidak dirawat atau diobati dengan benar, luka tersebut akan memiliki resiko terkontaminasi dan infeksi. Jadi penyakit tetanus itu sendiri salah satu infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Clostridium tetani. Jadi bagian tubuh yang terkena luka apabila tidak dirawat dengan baik, maka lama-kelamaan dia akan mengalami infeksi. Infeksi tersebut dapat menyebabkan tetanus dan nama bakterinya itu sendiri adalah Clostridium tetani. Jadi bagi kalian yang mungkin terkena benda tajam, harap lukanya dirawat dengan baik supaya tidak terjadi infeksi. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami dan dapat menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.